kodenya 3. Equity. Yang harus diganti dari equity adalah yang pertama retained earnings. Nah, ini retained earnings. Di awal ini sudah saya ganti ya. Di awal itu adalah 3/0800. Jadi 30800. Itu kita ganti menjadi 3/8000. Jadi 38.000. Itu retained earnings. Nah, lalu current year earnings. Nah, current year earnings ini awalnya kodenya adalah 3/0900 atau 3/0900. Itu kita rubah menjadi 3/9000. Jadi 39.000. Lalu yang terakhir adalah masih tetap di equity, historical balancing akun. Ini awalnya kodenya adalah 3/0999. Lalu kita rubah menjadi 3/9999. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah bisa dengan klik panah di sebelah kiri, lalu tinggal kalian rubah saja di sini. Karena saya sudah rubah, ini return earning, jadi mungkin agak kecil ya, jadi mohon maaf. Jadi di situ adalah 3/8000. Saya rubah dari 3/0800 jadi 3/8000. Itu cara merubahnya seperti itu. Jadi kalian tinggal klik yang panah di sebelah kiri, lalu tinggal diedit aja, lalu oke. Itu. Nah, untuk tadi yang cara menghapusnya saya belum kasih tahu ya, mohon maaf. Jadi untuk menghapusnya itu seperti tadi ini, seperti yang untuk editnya, namun kita delete account. Caranya adalah sama seperti yang di text code. Tapi kalau di text code kalian bisa langsung klik kanan langsung hapus. Tapi kalau di akun ini tidak bisa. Jadi yang klik kanan langsung delete itu hanya bisa di text code saja. Kalau di sini kalian harus hapus satu-satu seperti klik panah lagi, lalu pindah ke edit. Nah, di sini ada delete account. Nanti kalian tinggal di delete account itu. Jadi caranya bisa dicatat juga untuk menghapus akun adalah klik panah di sini, lalu klik edit yang paling atas, lalu delete account. Nah, seperti itu. Karena kemarin saya sudah delete juga, jadi ini sudah terbackup dan tersave oleh Myopnya. Jadi saya tidak bisa untuk memberikan yang mentahannya lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya hanya menjelaskan saja. Oke, kalau sudah ini kita close. Oke, close. Nah, lalu berikutnya adalah setelah setting itu adalah kita masuk ke neraca saldo. Jadi kita mengisi neraca saldo. Berapa nominalnya yang harus kita isi? Itu sudah ada di soalnya. Lalu ada di mana neraca saldo? Kalau di dalam Myop itu ada di setup. Oke, di setup. Nah, di sini ada banyak. Mana yang termasuk neraca saldo? Tadi di sini ada link account. Nah, untuk neraca saldo kita pilihnya balances. Ini adalah neraca saldo. Lalu kita pilih account opening balance. Nah, di sini adalah yang namanya neraca saldo. Ada cash in bank dan sebagainya. Nah, ini sudah terinput semua, sudah terbagi juga di awal. Karena kalau misalnya yang di awal itu yang waktu import data, kalau kalian berhasil itu pasti bawahnya 0 semua. Kalau misalnya masih ada error, berarti kalian harus perbaiki itu. Tapi di sini kalau misalnya tidak diperbaiki, disinilah nanti yang tidak ada, tidak akan masuk ke sini. Jadi seperti itu. Nah, di sini amount left to be allocatednya 0 ya. This will be the opening balance of the historical balancing account. Jadi ini neraca saldo. Oke, jadi ini diisi sesuai dengan yang ada di soal dengan nominal ya. Jadi cash in banknya berapa? Nah, di sini juga diisinya jangan menggunakan misalnya 29.529.500.000 tidak usah. Jadi langsung saja
tidak usah menggunakan titik atau koma. Jadi langsung misalnya 29 500 juta 1 2 3. Oke. Lalu usahakan kalau misalnya mau ke bawah gunakan tab ya. Nah, dia langsung kan ada titiknya di sini. Jadi tidak perlu kita menggunakan titik lagi. Jadi hanya 29.500.000 saja. Oke. Itu cash in bank. Lalu petty cash. Jadi semua dimasukkan sesuai dengan nominal yang sudah ada ya. Oke, 1 2 3. Rp3.500.000. Lalu account receivable-nya 2.665.000. Oke, 2.665.000 ya. Provision-nya tidak ada. Merchandise inventory 14.900. Oke. Lalu supplies-nya 1 juta. Supplies-nya 1 juta. Prepaid rent 3.200.000. Oke. Lalu ada vehicle. Oke, vehicle-nya ada 25.800.000. Oke, lalu di sini ada akumulasi depresiasi vehicle ya. Nah, di sini adalah minus 16.800. Tuh agak. Oke, lalu 22.080. Jangan sampai kalian salah untuk mana yang harus negatif, mana yang harus positif, karena nanti akan mempengaruhi sekali. 6875. Oke. Lalu kredit cardnya 5.500.000. Payable-nya 400. Accrued expense 6 juta. Wage and salary 9 juta. Oke, lalu ada BRI loans. Ini BRI loans. Dia masuknya 10 juta. Equity 30 juta untuk capitalnya. Capital itu modal ya. Jadi ini modal Mrs. Anda. Mrs. Anda's drawing itu seperti prefer. Karena kebanyakan tidak langsung tulis modal, jadi biasa menggunakan capital. Ini return earning. Tidak ada, yang ada itu adalah salesnya sebesar 12.620.000. COGS atau cost of goods sold itu sebesar 3.600.000. Ada advertisement expense itu 200.000.
Telepon, water and electronic expense 350.000. Supplies expense 300.000. Wage and salaries expense-nya 500. Wage and salaries expense 500.000. Oke, lalu other expense 700.000. Oke, yang di bawah di soal tidak ada, jadi sudah semua. Nah, oke, jadi di sini juga kalian lihat amount left to be allocated-nya adalah 0. Di sini harus 0 ya. Kalau misalnya ada nominal, berarti kalian itu ada yang salah masuk atau mungkin ada yang double atau ya ada kesalahan lah di kanan. Jadi ini amount to be allocated-nya harus 0. Itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang minus tadi ini. Mana yang mengurangi dari ini. Jangan sampai salah. Kalau misalnya ada minus atau kurung, jadi kalian di sini nulisnya minus baru nominalnya. Biasanya yang mengurangi itu adalah akumulasi depresiasi. Yang mengurangi itu pasti minus. Yang lainnya adalah plus. Ada beberapa yang minus juga, namun nanti saya kasih untuk catatannya. Itu ada tambahan nanti. Dia mengurangi ada lagi selain akumulasi. Tapi yang sudah pasti itu selalu akumulasi depresiasi itu selalu minus. Jadi di sini ditambah minus baru nominalnya 16.800.000 gitu ya. Nah, amount left to be allocated-nya harus 0. Harus 0 karena kalau tidak 0 itu pasti ada kesalahan. Nah, bila sudah kalian sudah memasukkan ini semua dan ini allocated left amount left to be allocated-nya 0, maka kalian langsung klik OK. Nah, untuk mengisi neraca saldo itu sudah selesai. Oke, jadi untuk video tutorial hari ini itu adalah yang pertama setting link account yang terdiri dari accounts and banking accounts, sales accounts, purchases accounts, dan payroll accounts. Lalu yang kedua adalah menghapus beberapa akun yang memang tidak diperlukan dan mengedit akun atau kode akun yang seharusnya. Lalu yang terakhir adalah mengisi neraca saldo. Oke, jadi saya rasa untuk materi hari ini cukup. Silakan tunggu di video berikutnya. Terima kasih.